Hai teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Guru Sawit. Kali ini saya akan membahas terkait dengan panduan membangun gugus mutu ya. Dimana pada saat sekarang ini keadaan dunia itu tidak terprediksi, perubahan sering terjadi, sehingga perusahaan itu harus mampu berinovasi menjawab tantangan dunia. Mengapa? Karena kalau tidak ada inovasi ataupun perubahan yang positif, maka akan kalah dari pertarungan dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi di perusahaan itu ada yang disebut dengan gugus mutu, di mana ini bahasa lainnya ini adalah gugus inovasi. Ada yang mengatakan GKM, gugus kendali mutu, ada yang mengatakan QCC, Quality Control Cycle. Nah, jadi kali ini saya ingin memaparkan sedikit terkait dengan pemahaman manajemen mutu terpadu. Nanti di video lainnya akan kita bahas lebih detail. Nah, sebagai pendahuluan, jadi apa sih pengertian mutu? Nah, jadi banyak ini teman-teman ya, pengertian mutu. Ya, ada yang mengatakan bahwa dari Philip B. Crosby itu pendekatannya adalah mutu transformasi budaya dengan melibatkan setiap orang dalam organisasi dengan alur dari pimpinan ke pelaksana. Langkah yang dilakukan adalah mendefinisikan mutu sesuai persyaratan, mencegah, menetapkan standar bebas cacat, dan menurunkan biaya kualitas. Itu menurut Philip B. Crosby. Masih ada yang lain, ada Joseph Moran, Taguchi, kemudian Edward Deming. Nah, Edward Deming itu juga yang sering kita kenal. Maka mutu itu adalah jika hasil yang diproduksi, baik produk, barang, jasa, bebas dari penyimpangan dari standar, dan dengan alat statistik dilakukan pengukuran dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, jadi Deming itu dengan cara menerapkan PDCA, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, untuk selalu meningkatkan mutu itu sendiri. Nah, jadi menurut Deming, mutu itu artinya adalah meningkatkan kualitas dalam skop yang luas, kemudian menurunkan biaya-biaya, kemudian memperluas dan meningkatkan penetrasi pasar, kemudian memperkuat daya saing. Nah, jadi itu adalah pengertian mutu dari Deming. Nah, dalam melaksanakan kegiatan mutu, seringkali itu teman-teman kita hanya terbawa tren dan arus mode, di mana banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan mutu, maka kita ikut berbondong-bondong melaksanakan tanpa lebih dalam mengenai kecocokan dengan masalah, dengan kondisi, situasi, dan sumber daya manusia yang ada di tempat kerja kita. Jadi teman-teman, untuk itu, agar supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antar harapan dan hasil yang diperoleh dalam melaksanakan kegiatan mutu, sejak awal harus dipahami nih secara baik sasaran yang ingin dicapai, penggunaan metode yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan yang ada, serta penggalangan anggota yang tepat untuk melaksanakannya. Nah, jadi melakukan kegiatan mutu awalnya dengan membentuk gugus yang tepat dengan sasaran yang ditetapkan, menggunakan mutu, menggunakan metode, bentuk gugus maupun langkah-langkah kegiatan yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita melibatkan personil yang mampu, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk secara konsekuen dan konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi gugus mutu itu dibuat
tepat sasaran. Gitu teman-teman ya. Jadi tepat sasaran, apa sih yang mau dicapai dari gugus mutu ini? Maka Deming itu mengatakan sasaran yang ingin dicapai itu biasanya ditetapkan dalam bentuk visi misi dan quality objective. Tentunya penetapan visi misi dan quality objective tidak akan menyimpang dari dasar mutu, yaitu apa? Mutu QC DSM, mutu manusia, mutu lingkungan, kemudian mutu kepuasan ataupun pelanggan. Jadi dalam menentukan sasaran gugus mutu harus sejalan ya teman-teman ya, dan searah dengan sasaran unit kerja di mana gugus tersebut berada. Karena sekecil apapun hasil kerja gugus yang sinkron dengan sasaran unit kerja akan berdampak positif dan ada kontribusinya terhadap keberhasilan unit keseluruhan. Begitu teman-teman. Jadi harus tepat juga menggunakan metode yang sesuai, yaitu dengan 4 langkah PDCA: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian tepat personil yang melaksanakan. Jadi sebaiknya adalah anggota yang terlibat langsung dengan permasalahan dan operasional di lapangan, karena mereka yang paling mengetahui dan memahami apa permasalahan dan bagaimana solusinya. Nah, kemudian visi dan misi quality objective. Sebelum melangkah tentunya harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam manajemen hal ini diterapkan dan dibakukan ke dalam program kerja untuk jangka panjang, kemudian jangka pendek, ya, jangka menengah. Nah, jadi itu clear dulu sehingga nanti dalam penetapan gugus kendali mutu itu bisa sejalan dengan visi misi perusahaan. Jadi secara ringkas bahwa apa itu manajemen mutu terpadu ya, sehingga perlu gugus mutu dalam melaksanakannya, yaitu saya simpulkan bahwa suatu pendekatan manajemen organisasi yang berajaskan pada kualitas, partisipasi seluruh anggota organisasi, sasaran keberhasilan jangka panjangnya adalah kepuasan pelanggan dan keuntungan benefit bagi anggota organisasi dan masyarakat. Siapa itu? Karyawan, perusahaan, pemerintah, masyarakat, dan disebut stakeholder. Mungkin demikian dulu dari saya, teman-teman semuanya. Nanti kita akan lanjut ke hal-hal yang lebih detail terkait gugus mutu ini. Silahkan subscribe dan komen supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih, bye-bye.